Hai everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di update. Ada apa lagi dari internet? Halo gengs, lagi-lagi update lagi. Banyak bener emangnya kayaknya ya kelakuan-kelakuan manusia di bumi ini nih yang minta di-review. Ya nggak apa-apa deh. Mengingat selama bulan Februari kemarin, itu kan update sempat vakum ya. Sebulanan tuh lama. Jadi di bulan Maret ini, gas bae. Kita review aja semua nih. Yang baru-baru, yang anget-anget. Mari semuanya merapat. 46. Yuk, siapin cemilannya. Langsung aja kita mulai ke berita update pertama. Yang beritanya, duh, ada-ada aja emang kelakuan orang ya. Jadi kemarin tuh sempat viral. Ada seorang emak-emak yang kayak buat video gitu. Sambil mamerin barang-barang kepunyaannya tuh. Ya, kita lihat dulu aja nih videonya nih. Ini anak saya, Mbak E. Ini mobil saya ya. Dari platnya aja Anda sudah bisa tahu dong suami saya itu siapa. Jadi kalau untuk suami Anda yang nggak tahu asal-usulnya gitu ya, saya sarankan jangan saya nggak kenal juga sama dia gitu. Nah, jadi dari video tadi katanya sih itu awalnya dimaksudkan karena ada yang menuduh ibu-ibu atau emak-emak tadi tuh sebagai seorang pelakor. Makanya dia buat video kayak gitu untuk menegaskan kalau saya ini bukan pelakor, ini anak saya, ini mobil suami saya nih. Terus kelihatan kan tuh mobilnya mobil mahal, mobil Camry dengan plat nomor TNI. Seolah-olah mau bilang, jangan macem-macem Anda nuduh-nuduh saya pelakor suami Anda. Suami saya lebih hebat, lebih kaya, ngapain juga saya gangguin suami Anda gitu kan. Berasa gue punya suami begitu. Ya pokoknya kira-kira begitulah. Tapi ya biasa lah, karena video itu memang dia upload di sosial media. Jadi banyak yang bisa melihat dan malah salfok alias salah fokus. Netizen ini ngelihatnya ke mobil yang dia pamerin, yang mana katanya itu kan punya suaminya. Dimana dengan plat seperti itu, berarti sebenarnya itu adalah kendaraan dinas TNI. Komennya jadi ini pada menghujat si mbaknya ini yang rekam. Kok ya segitunya banget mamerin? Ditambah nadanya emang kayak ngenyek gitu kan. Kalimatnya tuh, dari platnya aja Anda sudah tahu dong suami saya siapa? Cila, ampun bang, takut kita. Soalnya menurut netizen, walaupun itu ya mobil mewah, namun sebenarnya gimana pun juga itu kan mobil dinas yang dititipkan untuk kebutuhan pekerjaan dan tidak semestinya untuk ajang pamer-pameran. Dan hal tersebut bisa membahayakan karir dari suaminya loh kalau benar suaminya TNI. Perkara istrinya rumpi begitu tuh, upload ke sosial media, petentang-petenteng, nanti bisa-bisa ditegur malah suaminya, kasihan. Soalnya banyak loh berita-berita yang serupa seperti ini, yang perkara ulah istrinya nih, jabatan suaminya tuh bisa dicopot dari kerjaannya, atau suaminya dikenakan sanksi karena yang menyalahi aturan. Walaupun maksudnya menyalahi aturan itu yang berbuat si istri, namun yang nanggung ya si suami. Lah rame deh tuh komen-komennya kocak gengs. Pada bilang nih pokoknya istrinya itu ngerepotin suami jatuhnya. Soalnya tadi suaminya terancam hukuman dan sanksi. Dan karena ini jatuhnya bawa-bawa sampai ke TNI ya, karena plat nomor tadi kan maksudnya sensitif banget, takut ya. Maka langsung dicari tahu lah itu mobil punya siapa sih? Dan ternyata lah itu platnya itu plat bodong gengs, alias bikin sendiri DIY. Itu kan ada-ada aja emang kelakuan orang, heran gua. Yang niat awal ini mau congkak gitu ya, ingin dagu gitu pamer mobil, dan jabatan suaminya, kalian tahu kan suami saya? Gitu kan katanya. Lihat ternyata tipu-tipu. Apa kabar dunia tipu-tipu? Bangun mbak, waras yuk, bisa yuk bisa. Jadi akhirnya ditangkap lah itu mbak-mbak. Karena tadi setelah dilacak itu adalah nomor plat bodong. Dan saat ditanya, dimintain keterangan, akhirnya si mbaknya ini mengaku kalau ia memang benar. Platnya dia bikin sendiri tuh di tukang plat di daerah Bandung untuk sebuah pencitraan. Dan mobil Camry tadi itu diketahui milik seseorang laki-laki yang berprofesi sebagai wira swasta. Jadi kagak ada itu junjungan dari TNI, nggak ada bohongan. Nah, dari awal nih bikin video pamer-pameran, lah ujung-ujungnya bikin video yang template, yaitu klarifikasi permintaan maaf. Ya Allah mbak, padahal itu juga mobil Camry-nya kalau pakai plat normal aja begitu ya, itu juga tetap image-nya bakal jadi orang kaya. Kok itu mobil mewah, orang tahu. Lah Camry kan harganya udah mahal. Ini berarti dia mau pencitraannya itu pengen setinggi-tingginya tuh, setinggi-tinggi cita-cita. Nah sekarang kalau jatuh tuh apakah gak sakit begitu? Ketinggian sih. Karena hal ini tuh mbaknya terancam 2 pasal ya gengs. Yang pertama pasal kriminal tentang memalsukan plat kendaraan, apalagi masuknya kendaraan TNI lagi. Dan pasal kedua tentang lalu lintas, karena dia ini berarti tidak memasang plat kendaraan yang sah. Pokoknya ancamannya itu bisa dipenjara 6 tahun. Ih kan serem begitu ya jadinya. Tapi yang nggak tahu ya putusannya akan gimana karena masih dalam proses juga. Dan kalau dilihat nih dari foto-foto yang beredar, kelihatannya mbak-mbaknya itu happy-happy aja begitu, senyum-senyum cantik kali itu pas dipoto. Ya mungkin dia mau mengeluarkan vibe-vibe yang positif juga, ya nggak apa-apa ya. Yang jelas dari kasus ini, kita ini harus belajar berarti lebih hati-hati lagi kalau kita mau pamer-pamer begitu. Harus dipilih-pilih dulu, mana yang bisa dipamerin, mana yang kagak. Ini tuh ibaratnya kayak anak-anak TikTok sekarang yang pada pamer-pamer HP tuh, HP-nya iPhone yang terbaru, kameranya ada 3, tapi kok hasilnya burem ya begitu ya. Itu iPhone replika.
Nah, sebelum kita ke pembahasan yang kedua, mentang-mentang tadi ibunya kan pamer, kita juga mau ikutan pamer gitu, anaknya nggak mau kalah. Ya alhamdulillah ini begitu, kalau dilihat di kamera agak glowing ya, lumayan gitu, kagak beluk-beluk banget. Ya Allah, tapi takut kena azab gua pamer-pamer muka. Yaudah, biar kita semuanya glowing nih, gua kasih tahu aja deh. Kalau ini tuh gara-gara gua pakai rangkaian produknya dari Airin Skincare. Nah, jadi produk-produk Airin ini itu bisa membuat kulit kita kenyal dan efeknya jadi terlihat glowing, geng. Sampai setiap hari tuh kayak gua nungguin malam mulu, bukan nungguin setan maksudnya. Karena emang gua nih selalu ingin pakai rangkaian produk Airin ini lagi dan lagi. Kalian yang ikutin gue dari dulu, itu pasti udah tau lah, udah dari lama gue pakai Airin. Dan dari kemarin gue lihat banyak yang komen soalnya nih, kayak kok akhir-akhir ini nggak update tentang skincare Airin sih? Udah nggak pakai apa bagaimana? Ya masih pakai lah. Walaupun kita kerjanya suka nge-review macam-macam skincare ya, sama nge-review kelakuan orang-orang. Ya tapi kalau produk-produk Airin ini tetap di hati. Dan rangkaian yang gue pakai ini juga masih sama aja dari dulu. Ininya aja sih. Ini gue cuci muka pakai face wash yang ini. Terus lanjut lagi pakai Radiant Serum ini, yang udah terkenal juara umumnya untuk membuat kulit glowing dan lebih sehat. Habis itu ditimpa lagi sama brightener essence ini. Tuh dari dulu ya gue pakai yang ini aja guys produknya. Jadi kayak ini nih Radiant Serum ini pasti gue beli nih kayak kalau udah habis, udah nggak bisa dipump. Tuh udah habis. Ya gue beli yang baru lagi nih juga nih cuci mukanya. Ini masih baru ya. Ini yang udah nggak tahu nih kayak udah nggak ada isinya deh. Tuh udah kosong guys, makanya gue beli baru. Tapi yang ini nih tinggal dikit nih, gue nunggu gajian dulu nih baru beli lagi. Doain ya dapet duit ya. Jadi ini gue awet-awet bang sebelum habis banget. Nah tapi emang kenapa sih gue ini sampai sekarang masih aja pakai produk-produk dari Airin? Ya karena pertama, Airin ini tuh brand lokal gengs, yang pastinya affordable dan nggak bikin nangis gitu ceritanya. Dan alasan yang paling pertama adalah karena ya cocok lah. Apalagi kalau nggak, ya masa kalau kita pakai skincare kagak cocok terus mau dipakai-pakai terus-terusan. Dan semua produk-produk Airin itu gue beli sendiri gengs. Biasanya gue belinya sih lewat Shopee. Nah berhubung ini udah mau habis ya, gue mau masukin keranjang belanjaan dulu ya. Dan nanti habis gajian bisa langsung check out. Ini juga sekalian gue mau beli sheet mask Korea gitu, biar kayak orang Korea gitu sheet mask tiap hari kan enak. Nah makanya kalian juga tuh biar bisa jadi orang yang congkak gitu kan, coba ini produk-produknya dari Airin Skincare. Untuk info lengkapnya kalian follow aja Instagram mereka yang ini nih. Dan biasa selebihnya kalian cek aja di description box di bawah. Next kita ke berita yang cukup panas yang kemarin nih, dimana ada bapak-bapak dengan nama akun Dewa Kipas yang menang melawan Master Catur Internasional. Wah, keren nggak tuh? Lah tapi habis menang, malah dituduh curang sampai akunnya diblokir. Lah, bagaimana sekate-kate nuduh orang? Mas ini tuh ala-ala kayak bocah, yang bocahnya tuh orang kaya manja, kagak terima dirinya kalah sama temennya, terus temennya itu dibilang curang. Habis itu nih bocah ngadu ke bapaknya, sampai ngeluarin temennya dari sekolah tuh. Kayak sinetron, gengs. Namun ya lagi-lagi hal-hal yang kayak gitu tuh kejadian di dunia nyata nih. Nah, gue akan membahas masalah ini dengan bahasa yang cukup ringan aja lah ya. Untuk orang awam nih kayak kita yang nggak ngerti-ngerti banget main catur. Lah biasanya juga kalau ada tanding catur di pos ronda depan tuh, kita posisinya ngeliatin doang gitu sebagai penonton, kagak ikut main. Nah, cuma dikit-dikit nih setelah gue nonton Queen Gambit, tau nggak lu di Netflix? Yang itu ceritanya emang tentang master catur. Jadi gue agak tahu-tahuan dikit lah tentang dunia catur gitu, ngerti jalannya bagaimana nih dari cerita ini. Kalian nonton deh tuh Queen Gambit, seru banget. Kalau kata orang kamu sebelah tuh ceritanya rame gitu, padahal kagak ada tawuran ceritanya. Kenapa dibilang rame? Gue juga heran. Jadi gini geng, semuanya itu terblow up saat ada seorang anak nih bernama Ali Akbar yang curhat mengenai bapaknya. Nah, bapaknya Mas Ali ini ceritanya dulu tuh waktu muda adalah pemain turnamen catur dan sering juara deh pokoknya. Intinya memang jam terbangnya tuh tinggi dalam pertandingan catur, gengs. Nama asli dari bapaknya itu adalah Pak Dadang Subur. Cuma kalau lagi tanding nih, beliau itu suka pakai nama Kipas Dewa tuh dulunya. Semacam nickname lah kalau lu main Mobile Legends begitu. Nah, kebayang nggak lu namanya aja Kipas Dewa? Itu gue langsung kepikirannya kipas yang ada di Kerasakti, lu tau gak? Yang punyanya Dewa Kerbo tuh. Pokoknya sekali air, tornado langsung. Lah kebayang gak tuh berarti? Sesakti apa yang namanya Kipas Dewa tuh? Hati-hati loh. Nah ya udah nih, seiring berjalannya waktu, semakin tua nih, pastinya ada masa pensiunnya dong. Dan semenjak pensiun itu, Pak Dadang Subur ini udah jarang tanding lah istilahnya sama orang-orang. Apalagi di keadaan PSBB ini kan dari tahun lalu. Jadinya Pak Dadang ini tuh menyalurkan hasrat bermain caturnya itu dengan main di game komputer atau PS1 kalau nggak salah tuh. Jadi ini jatuhnya udah passion ya games, bukan hobi lagi main catur. Lah orang semasa mudanya tanding mulu jadi udah kerjaan juga. Nah kita tahu lah kalau yang namanya main game catur itu di komputer atau di PS gitu ya, apalagi PS1 itu kan kita ngelawannya bot atau mesin, bukan kayak tanding satu sama satu gitu sama orang. Dan namanya main sama bot itu kan berarti mesin cerdas ya, bisa memprediksi jalan dan segala kemungkinannya nih, peluang-peluang mana untuk menang gitu kan mesin biasa tahu. Jadilah setiap kali Pak Dadang ini main catur di game
game, dipelajarin lah itu dan dihafalin langkah-langkah saat dia ini melawan botnya. Jadi botnya itu dihafalin langkah-langkahnya, yang mana itu pastinya punya banyak cara dan kemungkinan untuk menang. Nah, ternyata kalau memang di pertandingan catur nih, itu kalau cara manualnya zaman dulu emang dicatatin gitu, gengs. Langkah-langkahnya tuh bagaimana. Jadi misalkan kalau kita majuin yang ini, terus musuh majuin apa, kemungkinan menangnya tuh gimana. Itu satu-satu dicatetin. Jadi semacam bikin rumus, gengs. Ribet ya pokoknya ternyata catur ngalah-ngalahin rumus fisika. Dari situlah background mengapa Pak Dadang ini bisa makin jago. Selain emang basic jam terbangnya tinggi ya, semasa muda dulu tuh ngeri pokoknya. Alias udah suhu lah Pak Dadang ini kipas dewa. Istilahnya ditempa nih main sama bot, dihafalin tuh jalan-jalan kemungkinan menangnya. Langkah-langkahnya semuanya tuh dicatat, dibikin rumus. Sampai akhirnya karena sekarang ini kan udah zamannya online, anaknya itu tadi, Mas Ali Akbar, memperkenalkanlah yang namanya situs chess.com. Dimana itu adalah situs untuk para pecinta catur lah, biar bisa tanding secara online dengan orang lain di berbagai belahan dunia. Ini pokoknya situs besar banget ya untuk para pecatur. Ya ibaratnya kalian itu bisa mabar lah sama orang-orang lain, dari mau mana aja juga bisa, kayak Mobile Legends. Nah, Pak Dadang emang basicnya itu emang urat nadinya ya, suka tanding dari muda. Terus pas dia pensiun itu cuma bisa tandingan sama bot-bot doang sama mesin. Tahu-tahu sekarang dia bisa tanding sama orang beneran walaupun secara online. Ya girang banget lah dia. Jadi Pak Dadang ini baru mengetahui dan bermain catur chess online di chess.com maksudnya itu dari bulan Februari kemarin, gengs. Dan ibarat kayak bocah ya, ada dapat mainan baru nih, lah pasti itu nempel mulu kan, main mulu. Hal itu yang terjadi dengan Pak Dadang ini. Baru juga semacam 3 mingguan, nah dia main mulu. Untung Pak Dadang ini udah bapak-bapak ya. Kalau masih bocah itu pasti dijewer sama mamanya, dibilang kayak bagus ya, game terus gitu. Pasti diomelin. Jadilah di sini ada nih kalau dalam istilah catur itu sebutannya elo, yang kita gampangnya ngomongnya poin aja lah ya biar ngerti ya. Kurang lebih begitulah biar kita mudeng nih. Abis takutnya jadi kagak ngerti gitu. Nah, elo atau poinnya ini dari Pak Dadang itu bisa naik pesat banget hanya dalam 3 minggu, gengs. Alasannya, pertama, ya beliau main mulu kayak push rank. Dan kedua, udah main mulu, menang mulu pula. Lah orang inget nggak lu? Kipas dewa. Hati-hati lu, emang jago. Jadi dari main mulu terus menang mulu ya otomatis poinnya nambah, naik terus, meroket lah itu. Oh ya, by the way, tapi kalau di situs chess.com itu nama beliau itu dibalik ya jadi dewa kipas, bukan kipas dewa. Nah, tapi itu kan berarti menandakan sekarang levelnya udah beneran dewa. Sungkem nggak lu, jangan kurang ajar lu. Maaf ya Pak Dadang ya, ini emang saya suka lancang nih mulutnya nih. Ya udah deh tuh, dewa kipas nih alias Pak Dadang getol banget kan main di chess.com. Sampai akhirnya dia bertemu dengan lawan mainnya dengan nama Godam Chess. Nah, itu adalah nama akun atau nama panggung lah dari seseorang bernama Levi Rozman yang merupakan master catur internasional, gengs. Jadi bertarung lah itu Godam Chess melawan dewa kipas. Widih, ngeri nggak tuh? Kayak pertarungan cucar pakai petir-petir kali ya kalau di film-film. Nah, Levi atau Godam Chess ini itu juga dia kan semacam ya bisa dibilang influencer lah atau celebrity atlet, dimana dia juga punya Facebook, Twitter, YouTube yang gitu-gitu. Nah, setiap dia tanding tuh dia emang sering banget nge-live untuk pertandingannya lewat Twitch, ya semacam platform live streaming gitulah, untuk konten juga sih maksudnya. Begitupun juga sewaktu dia melawan dewa kipas alias Pak Deden Subur. Dengan hasil akhirnya dimenangkan oleh dewa kipas. Lah dewa mau lo lawan. Jadilah ini master catur internasional kalah sama dewa kipas. Apa nggak sembah sujud? Takut. Namun karena kalah dan lagi live juga tuh, jadinya kekalahan itu ditonton sama banyak orang dong. Nah, si Levi Godam Chess ini itu bilang dia ini curiga kalau dewa kipas itu bisa menang karena curang dan pakai cheat-cheatan. Hal tersebut didasari pertama, menurut dia waktu dia cek nih bionya, pas dilihat tadi si elo atau poin-poinan itu, kok ini poinnya dewa kipas tinggi banget. Padahal pas dilihat joinnya baru sekitar 3 mingguan kan. Nah, itu dianggap mencurigakan. Dan kayak semacam dibilang kayak nggak mungkin lah menurut dia. Makanya tadi gue ceritain dulu backgroundnya di awal. Kenapa itu poinnya bisa tinggi? Karena ya main mulu, wajar. Kedua nih, langkah-langkah yang dilakukan sama dewa kipas dinilai sama bot pada hasil akhirnya itu mendekati perfect, gengs. Alias kayak semacam di atas angka 95% atau 90% lah. Itu udah bagus banget. Sedangkan Levi-nya aja kayak 80%-an gitu. Nah, balik lagi, alasannya adalah karena dia dulunya itu juga mempelajari langkah-langkah memang kemungkinan kan belajarnya sama bot. Nah, yang ketiga, permainan dewa kipas itu dinilai lama sama si Levi. Maksudnya nih misalkan kalau kita lagi main catur biasa, misalkan lawan nih maju ke sini gitu. Nah, kita kan pasti ada adegan mikirnya dong. Aduh, ini kita balasnya kemana ya, maju kemana ya, mikir begitu maksudnya. Nah, cuman kalau dalam pertandingan catur profesional itu ada waktunya, gengs, buat kita menentukan pilihan. Dan langkah dewa kipas ini menentukan pilihan untuk bermain itu dinilai lama untuk seseorang yang punya poin atau elo tinggi tadi. Jadi makanya si Levi ini sujon kalau
waktu yang lama itu disebabkan jangan-jangan si dewa kipas ini pakai kayak bot atau prediksi nge-cheat langkah-langkah yang bagus tuh yang mana. Jadi makanya pakai proses gitu dari mesin. Padahal kenyataannya, kenapa sampai Pak Deden ini bisa lama gitu ya dalam mengambil keputusan untuk mengambil langkah? Nah, faktor yang pertama itu adalah usia. Yang mohon maaf nih, bukan kita lancang ya. Tapi kan Pak Deden itu udah tua. Lah orang tua main HP, itu pasti kita kan ngeliatnya juga ada gemes gitu kan. Ngetik SMS aja gitu. 1 begitu. Mau balas 5 kalimat nih, bisa sampai sejam kita juga gemes gergetan. Udah gitu, pas dilihat nih, HP-nya Pak Deden itu HP jadul. Ya lemot lah pakai HP lama begitu, sering ngehang. Jadi ini ada kolaborasi nih. Kelemotan orang tua dalam teknologi, pelan-pelan banget gitu mencetnya ya. Hati-hati banget gitu ngeliatnya juga udah rawan. Ditambah kelemotan dari HP-nya sendiri. Jadi mungkin si Levi ini rasanya tuh nungguinnya lama banget, kayak nunggu cewek mandi. Ini dewa kipas kok kagak jalan-jalan gitu, lemot banget. Dikira dia pakai cheat, pakai bot jadinya. Ini tapi mohon maaf ya, bukan kita kurang ajar ya. Tadi ngomongin Pak Deden udah tua, udah lemot. Maksudnya enggak, saya respect kok sama Bapak. Saya dukung Bapak kok. Mohon maaf nih kalau saya lancang. Nah, dan memang menurut penjelasan dari Pak Deden, itu dulunya pun dia sendiri memang bukan pemain catur cepat, melainkan beliau ini pemain partai. Intinya memang bukan yang menargetkan menang di waktu deh, melainkan yang penting menang aja nih. Langkahnya bisa menyekakmat si lawannya. Cuman dari ya background tadi tuh kan tidak diketahui sama Gotham Chess, yang main asal tuduh aja. Langsung di awal gitu bikin statement yang bikin orang jadi suujon juga, kayak menggiring opini. Perkara dia kagak terima kalah. Nah jadinya opini tadinya tersebut yang menyebut dewa kipas curang, pakai cheat dan segala tetek bengeknya, dia dengar sama fans-fansnya lagi nonton, yang mana pada rame-rame yang report akunnya dewa kipas di chess.com, yang menyebabkan akunnya itu diblokir sama chess.com dan nggak bisa main lagi. Jadi dewa kipas di sini 11-12 sama Rimar Martin, yang rame-rame di report massal sama orang-orang padahal kagak ada salahnya. Yoh, ada-ada aja kehidupan ribet banget ya. Ya sebagai anak nih, Mas Saleh Akbar kesel dong dan menceritakan ini semua sambil nunjukin bukti-bukti background dari orang tuanya tadi. Ya boro-boro nge-cheat lah HP-nya aja, mohon maaf. Kan tadi bisa dilihat ya HP jadul. Udah syukur itu nggak tahu-tahu mati atau nge-lag di tengah pertandingan ya. Lah mana kuat itu buat nge-cheat. Dikata Pak Deden juga ala-ala hacker kali ya. Orang tipe-tipe bapak gaptek kayak bapak gua gitu maksudnya. Mohon maaf lagi nih Pak Deden, bukan ngatain gaptek ya. Hancang banget emang mulut gua. Maksudnya nggak bela sih, tapi kok terdengar kayak kurang ajar dari tadi gua. Pokoknya jadilah ini rame. Biasalah netizen plus 62. Kalau ada yang ditindas, langsung ikatan persatuannya itu muncul. Kenceng banget pokoknya kayak TBH. Ada nyerah akunnya Gotham Chess jadinya. Sampai akhirnya masalah ini naik di berita-berita. Dan namun baru kemarin ini, akhirnya Gotham Chess ini katanya sih sudah meminta maaf secara pribadi dan malah kayak ada niatan untuk bekerja sama gitu untuk membuat suatu kontes tanding-tandingan. Intinya happy ending lah. Dan Mas Saleh Akbar juga meminta kepada para netizen untuk berhenti membuli ataupun nyerang akunnya Gotham Chess. Cuma mungkin yang perlu diklarifikasi juga itu adalah si Gotham Chess bilang ke sosial medianya atau ke para pengikutnya kali ya. Kayak begini nih, ini kan yang ngerti berarti ya cuma orang-orang Indonesia yang paham kalau ternyata dewa kipas atau Pak Deden itu tidak curang. Soalnya kalau Gotham Chess ini hanya meminta maaf secara pribadi, ya walaupun pihak dari Pak Deden sama anaknya juga tidak mempermasalahkan ya, udah nerima aja slow-slow baik. Namun yang paham atau kejadian ini kan berarti hanya orang Indonesia, tapi fans-fansnya itu masih mengira kalau dewa kipas ini bertindak curang jangan-jangan. Kayak semacam masih mau mempertahankan image-nya gitu loh. Padahal mah kalah-kalah aja udah terima. Namun ya kita lihat lagi nanti aja lah ke depannya gimana. Mungkin kolaborasi antara Gotham Chess dan dewa kipas ini bisa meredamkan suasana. Ya namanya kayak dikipas-kipasin gitu kan. Tapi kira-kira kalau gue bikin akun nanti ya, pakai nama apa yang bagus, gengs? Dewa apa ya? Dewa gibah kali ya? So, itu tadi 2 berita update yang cukup santer minggu ini diomongin di mana-mana ya. Jadi gue bahas 2 itu dulu aja. Biar kalian pada mudeng tuh sama permasalahannya. Nah, tapi kalau ada salah-salah, mohon maaf ya diriku. Atau kalau mau nambah-nambahin info juga boleh banget. Dan berarti sampai ketemu kita di update selanjutnya. Dadah!